Sini. Coba. Kebetulan nih. Gimana kabarmu, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Tadi saya juga mau ke sana, itu rencana mau ada perlu juga saya sama ada orang mau saya Ini jumpain. mau tanya. Sebetulnya permasalahan apa sih kalian berdua itu? Kok jadi ribut? Jadi gini, Bang, permasalahannya. Kan Mas Ray itu kan kayak ada sangkut paut sama Habib Soleh. Sebenarnya sebelum ada permasalahan ini, itu Habib Soleh itu kayak sebenarnya teman dekat. Nah, terus Jadi kan Mas Ray kan namanya butuh uang. Jadi Mas Ray itu meminjam sama si Soleh itu, pinjam apa? minjem uang itu sekitaran 150 juta katanya, kata Tapi kan- Habib Soleh. Mas Ri nggak ada bilang sama bapak. Ya makanya saya juga ini kayak mana? Dia aja nggak tahu kok misalkan si Mas Ray itu punya utang segitu besarnya. Maka dari itu, jadi saya pun agak sakit hati. Ditambah lagi kan Mas Ray kan dibilang kan jatuh, posisinya tuh paling bawah, jadi nggak punya apa-apa, jadi tempat tinggal nggak punya. Yang punya cuman pakaian. Sekarang Mas Ri kemana dia? Mas Ray nggak tahu. Sekarang ini saya tuh udah Berarti pisah sama dia. ini semua gara-gara dari si Soleh itu. Si Soleh, gara-gara si Soleh. Pokoknya semua ini mulai si Soleh. Tapi kau bilang katanya Soleh itu baik. Enggak. Saya nggak pernah nganggap dia baik, tapi saya itu cuman Si Soleh itu jahat. Hah? Si Soleh itu jahat. Iya, saya tahu si Soleh itu jahat, Tapi kau saya sendiri yang tuh- mengatakan kau itu Soleh itu baik. Saya cuman ambil sisi dari perkataannya. Katanya kan kalau misalkan kamu itu mau mendapatkan 150 juta itu dengan instan, cepat, jual liontin itu ke dukun. Ya makanya saya pikir ya betul juga. Sedangkan netizen Mas Ray juga udah nggak butuh lagi. Kok misalkan mereka udah nggak butuh? Gini, masalahnya bukan masalah butuh atau tidaknya. Si Soleh itu, tahu Soleh itu, dia orangnya nggak bener. Kita bapak sendiri aja sudah tahu karakter dia. Masa nggak bener? Dia aja sama saya bagus loh. Sama dia bagus. Justru dia itu Kalau dia nggak bagus, dia tahu nih. Gara-gara ulah dia ini, dia ngirim dukun nyerang bapak. tapi Soleh kan di Malang, nggak mungkin dia itu nyuruh. Mungkin ini aja itu mampir saat kebetulan jumpa sama si dukun, dan itu bukan Ini dukun ceritanya dari... bukan karena kebetulan. Kalau dia kebetulan jumpa sama bapak, nggak mungkin dia itu langsung nyerang bapak. Itu bukan kebetulan namanya. Berarti itu ada niat yang tidak baik. Ya niat nggak baiknya itu dari dukun itu sendiri. Kok soal si dukun itu suruhan dari si Soleh itu nggak mungkin, sedangkan Soleh aja tuh di Malang, nggak ada ceritanya. Kalau lah dukun itu bukan suruhan Soleh, dikatakan kebetulan. Kenapa dia tahu permasalahan? Kenapa dia tahu kalau bapak itu Karena mencari dia tuh ngikutin kalian? kita, dia tuh ngikutin saya, memata-matain kita. Oh ini permasalahan, udah saya bikin panas lah suasananya. Ini memang semua dari Soleh, bukan dari siapa-siapa. Ini enggak, Karena Habib Soleh itu nggak bener. gini Pak, itu dia tuh sebetulnya dia itu nggak cuma dari Soleh, itu Mas Ray aja nggak tahu terima kasih. Si Soleh itu membantu Mas Ray untuk apa? Untuk mempertahankan pondoknya, kan pondoknya mau hancur, diutangi lah 150 juta. Tapi kan namanya Habib Soleh kan itu mau kayak mana ya? Mau bantu, jadi itu nggak dikasih tenor waktu. Seadanya uangnya itu ada, ya udah dikasih. Cuma Itu karena- benar atau tidak? Itu benar, itu benar. Kalaupun benar, kenapa masih tidak ada bilang? Ya mungkin Kenapa Mas kalian Ray- kok diam aja? Ya mungkin masih, saya aja nggak tahu. Masih Seolah-olah diam. seolah-olah permasalahan ini kalian tutup-tutupi. Seharusnya kalian nggak bisa seperti itu. Terhadap apa? Antara Diki sama Mas Ray jadi ribut kan? Enggak, kalau soal Ya sekarang gini bapak tanya, nggak usah tanya yang lain. Kenapa kau tega nikah? ya karena Mas Ray itu nggak ada pikirannya, dia tuh nggak mau ngasih liontin ke saya untuk saya jual ke dukun. Kalau misalkan saya Ya jual kau ke dukun, salah kalau masalah itu untuk kejual ke dukun itu bukan jalan yang terbaik. jadi jual ke siapa, Pak? Tahu, itu kan Mas Abang ini. Kenapa kok siksa dia? Dia bandel, dia nggak punya pikiran, dia nggak bisa ngikutin apa kata saya. Sedangkan saya juga adiknya kan, kenapa kok harus ngikutin kata-kata netizen? Sedangkan nama netizen aja baru-baru dibilang nggak ada sangkut pautan keluarga. Jadi ngapain peduli netizen? Mereka tuh cuma besar omong. Mereka tuh yang bikin kita ini nggak bisa jalan, tetap di sini terus. Setiap kita mau jalan langkah, dihadang sama dia, ditarik kaki kita. Inilah jalan satu-satunya itu, kita jual ke dukun. Dukun itu membantu kita. Sementara waktu kita kerjasama sama dukun, nanti misalkan kita udah dapat uang, kita lunas utangnya Mas Ray, kita bunuh juga nggak Tapi apa-apa. itu nggak akan ada penyelesaian. Percayalah, itu nggak akan ada penyelesaian. Makin hancur ada. Enggak, saya yakin itu ada penyesalan. Nggak ada. Saya yakin Habib Soleh ngomong. Bilang sama Habib Soleh kalau ada penyesalan dia.
Kalau ada penyelesaian dia di sini, bilang sama dia. Dia sudah datang kemari. Kalau dia mau berani, kenapa dia harus kirim dukun? Habib Soleh mau kemari. Bapak sendiri yang disiksa. Itu bukan ini loh, itu bukan dukun dari suruhan si Soleh. Jadi dukun dari siapa? Saya nggak tahu itu dari dukun mana, saya nggak tahu. Kalaupun Intinya, dia bukan dari suruhan si Soleh, kenapa dia tahu seluk beluk? Kenapa dia tahu perdebatan? Ya, Kenapa kalau mungkin. dia tahu tentang masalah antara Diki sama Mas Riri dia tahu? namanya dukun Pak, itu dia tuh bisa membaca situasi. Oh ini orang ini lagi ada masalah ini, dia tuh bisa merasakan. Udah bikin saya makin panas, biar bisa dia itu menutupin bahwasannya Mas Rey itu benar dan Habib Soleh yang salah. Bahwasannya dukun itu Bapak anggap itu kiriman dari Habib Soleh. Padahal ya, dukun itu memperpanas suasana. sekarang zamannya canggih. Yang pertama, Bapak nggak menuduh Habib Soleh, tapi kenyataannya memang seperti itu. Habib Soleh itu membantu Mas Membantu Rey. dari mana kalau dia memperkeruh masalah? Itu kalau orang memperkeruh masalah itu bukan membantu Karena namanya. gini loh, ya bayangin aja lah, kita ini butuh uang, kita tuh punya usaha untuk dikembangkan, tapi modal habis. Ya kita ambil lah utang kita yang sama teman kita. Kalau misalkan kita ambil pun dia nggak ada uang, ya gimana untuk mengembangkan usaha? Apakah itu benar? Apa nggak marah? Ada faktanya, ada Memang buktinya. itu ada buktinya. Habis soalnya ngomong sendiri, kita PC itu video call dan itu dia tuh udah mesen tiket. Makanya Dia kita beberapa hari nyampe gitu. manusia kalau hanya PC, telepon, belum tentu bisa dipercaya. Kalau ada hitam di atas putih, ada terbukti dia meminjam uang, baru bisa dipercaya. Tapi kalau ucapan aja belum tentu. Makanya itulah si Habib Soleh kan udah mesen apa namanya tiket pesawat ini. Dia tuh bakal ke Malang ke Medan. Itu besok tuh udah berangkat. Pokoknya besok sore dia tuh udah di sini. Kalau memang dia jadi kemari, dan benar-benar dia memang, kalau si Soleh itu ya, kalau si Soleh itu benar-benar ada itikat baik untuk penyelesaian masalah ini, dia datang. Bapak sendiri akan menunggu Iya, dia. tapi kan dia memang betul-betul datang. Ya kita lihat aja tanpa kita kebenarannya, suruh. kita lihat aja. Terus satu lagi alasan kenapa saya itu mau memarkan ke dukun-dukun, karena saya tuh nggak mau nama Mas itu jelek. Soalnya kemarin tuh pas live streaming di sebuah live streaming gabungan itu Soleh itu menjelek-jelekan nama Mas Rey. Bayangkan kalau Mas Rey datang kemarin mungkin udah berabri. Makanya saya tuh nggak mau kayak gitu. Sekarang gini, ya, ini Bapak hanya bisa menjelaskan sedikit aja, supaya di antara kalian itu jangan sampai ribut. Kalian, abang beradik itu jangan sampai ribut. Jangan gara-gara masalah sepele, masalah uang kalian jadi ribut. Bahkan kalian sampai, udahlah. Jadi gini, sebenarnya yang mau ribut itu siapa? Nggak ada yang namanya saya itu mau ribut. Buktinya Intinya, kau sendiri ya. dia Yang bandel, dia tuh bandel sendiri, keras kepala, nggak mau ngikuti kata adiknya, malahan dia tuh membela. Ya dia diri. kan juga benar. Kalaupun lah dia mengatakan dia jual, dia itu kepada orang lain ataupun apalagi kepada dukun. Manfaatnya apa? Manfaatnya dapat uang, Dapat uang aja. dapat uang. Tapi belakang hari tahu nggak akibatnya? Untuk kebelakangan hari itu belakangan, itu kita tuh bisa Nggak melunasi. bisa. Kalau kita biarkan ini makin Nggak luas, bisa. Kita makin masih besar. punya mereka. Kita masih punya para netizen. Mereka pasti mensupport kita. Nggak ada buktinya netizen, udah mereka itu cuma ngomong doang, cuma bisa komentar. Udah saya mau, tapi bukti untuk transfer itu nggak ada. Sekarang gini, kita buktikan aja tentang permasalahan, kita selesaikan pelan-pelan. Nanti kita tunggu sampai kedatangan Habib Soleh. Soleh sendiri yang akan berhadapan dengan Bapak. Pokoknya misalkan besok sore itu Habib Soleh kan ini kan kali ini kan saya tuh udah Itu mulai belum akrab. juga pasti kalau Iya. dia kapan datangnya. Ini saya tuh udah mulai akrab dan saya sering telepon dan kontekan sama dia. Jadi dia itu bakal tanggal sekian jam segini tuh nyampe ke Medan. Ya kita lihat aja nanti kebenarannya. Memang Dia benar nggak dia datang. datang? Dia Kalau datang. nggak gimana? Dia datang, dia tuh udah bilang ini saya tuh udah pesan tiket tinggal terbangnya aja. Saya yakin dia itu besok sore itu dari kemarin. Intinya tuh jam 4 sore. Coba tengok. Bapak aja dihajar habis-habisan sama dukun itu. Ya, tapi Itu udah jelas dari enggak. suruhan si Soleh. Itu dukun itu bukan suruhan si Soleh, itu dia cuma memperkeruh memperkeruh permasalahan. Kalau dia memperkeruh masalah, Nah, zaman sekarang nggak susah. Melalui telepon, dia juga bisa kirim orang. Dan Ya, banyak mungkin. juga jalannya si Soleh itu untuk menghancurkan kita. Kita harus enggak, kalau untuk nelpon sih nggak mungkin kayaknya, karena setahu saya ya dukun itu nggak terlalu gampang ditelepon. Karena kalau misalkan mereka sering ngangkat telepon orang asing, mereka gampang emang ditemui sama orang kayak kita gini. cobalah bayangkan sendiri. Ini bayangkan ya, kejadian sudah terjadi ini. Saya lihat antara Diki sama Masir sendiri ribut. Itu ribut. Sampai tunggu dulu. Sampai abangnya disiksa, abang kandungmu. Kalau dia nggak keras Tunggu kepala- dulu, ini belum selesai. Yang kedua, Bapak sewaktu mencari kalian, Bapak disiksa juga sama si dukun ini. Berarti ini dari satu perjalanan dan kedua perjalanan ini
kita sinkronkan. Tapi itu nggak Seseorang bisa. itu nggak benar. Nggak bisa. Selagi Mas Ri itu masih keras kepala, saya nggak bisa balik lagi lah udah. Saya nggak bakal sinkron. Intinya Mas Ri ngasih penginten ke saya, baru saya bisa benar. Kalau lah di antara kalian tuh sama-sama keras kepala, tidak ada penyelesaiannya. Bagaimana coba? Ya karena ini saya kayak gini tuh untuk menyelesaikan masalah. Nggak apa-apa. Penyelesaian kedepannya masalah kayak itu mana. bukan dari ini, Nggak. bukan dari menyerahkan dia itu Itu kepada dukun tuh bukan. sebetulnya saya tahu dukun itu jahat, dan saya juga nggak pernah ceritanya saya tuh suka sama dukun. Saya juga benci dari dulu. Dan Saya- jadi ini buktinya. Karena dia itu ini kan kondisinya itu lagi tegang. Kita tuh butuh uang yang banyak untuk nutupin utang Mas Ri dengan Yakin soleh. lah, yakin dari mereka. Saya yakin, Ya, saya yakin, yakin lah, saya yakin yakin. lebih yakin dari siapa dari dukun daripada ke netizen. Saya lebih yakin dari dukun daripada dari netizen. Udah. Yakin lah dari Tijen. Kita lihat Mereka aja itu nanti. nggak ada namanya pergerakan, misalnya komentar menghalang tujuan itu menyelesaikan masalah ini. Yang ada mereka itu bikin kayak mana ya, bikin makin besar permasalahannya. Sebetulnya yang buat besar permasalahan itu dari kalian sendiri. Kalian nggak bisa menyelesaikan permasalahan. Yang kalian tahu instan. Nggak bisa permasalahan Justru instan. itu, ini kan kalau misalkan lah si Soleh itu ngasih jangka waktu sekitaran entah beberapa bulan. Saya nggak bakal memaharkan ke dukun, dan saya bakal pasti memaharkan kan sahabat-sahabat itu. Ya kita lihat aja nanti. Ini waktu cuma 2 hari. Ini ya. Ini kita lihat. Dari Bapak ketemu sama Diki, kita lihat. Siapa lebih support? Siapa yang menghancurkan? Netizen atau si Coba dukun lihat itu? pasti dukun. Coba kalian komentar sahabat. Pasti saya yakin kalian itu nggak bakal nge-support kami. Lebih nge-support dukun. Saya yakin dukun tuh saya akui mereka tuh jahat, ingin membunuh orang yang menghalangi mereka. Tapi kalau misalkan kita tuh baik sama dia, nggak mengganggu dia juga bakal membantu kita. Dia tuh masih ada rasa kemanusiaan daripada kalian yang bisa komentar doang tapi nggak ada rasa membantu saling gimana, saling membantu sesama manusia. Kalian bisa komentar, dia itu nggak ada banyak omong tapi ada aksinya, itulah dukun. Aksinya dia, tahu aksinya mereka itu, si dukun tersebut itu, aksinya mereka diperlihatkan kepada kita niat baik, tapi tidak tahu akal bulusnya dia di belakang Ya, hari itu saya- apa, saya- tujuan dia itu apa. Justru saya yang mengakali dia, karena dia itu yang dibilangkan orangnya tajir. Itu saya memanfaatkan harta dia untuk melunasi utangnya si Mas Ri. Justru Tapi- saya yang memanfaatkan. Yang kita pikirkan bukan masalah itu, yang kita pikirkan dari belakang harinya, nama keluarga jelek, ini aja semua jadi hancur. Ya makanya itu saya takut nama keluarga jelek, saya Tapi hadang bukan cara ini. instan seperti ini. Jadi pakai cara apa? Pakai sahabat-sahabat nggak peduli. Yang ada mereka itu cuman seneng nonton kita tuh ngederita kayak gini. Kalau dukun kalau kita ngederita orang tuh kayak sibuk, gimana caranya dia tuh dapat liontin. Sebetulnya gini, Dia ngasih kita permasalahan uang. awalnya itu puncak masalah ini dari Habib Soleh sendiri. Si Habib Soleh itu Soleh- yang bertanggung jawab. Habib Soleh nggak pernah salah, yang salah tuh Mas Ri sendiri. Habib Soleh Kalaupun Habib Soleh, si Soleh itu tidak salah, ini ditekankan lagi ya. Kalaupun dari Soleh sendiri nggak datang, kenapa dia selalu berbuat jahat? pokoknya Habib Soleh itu Kenapa dia- ucapan dia kayak seperti dia itu? tuh niatannya baik. Intinya Mas Raji nggak tahu terima kasih. Habib Soleh itu baik. Mas Raji nggak tahu diri untuk terima kasih. Yang ada malah Habib Soleh dibully sama netizen. Dibilang Habib Soleh itu jahat apa ya mana? Justru yang jahat itu siapa sebetulnya? Mas Ri yang jahat. Jahat dari mana? Masa kau nggak bisa bela abangmu? Saya bukan saya ngebela, ini jujur saya ini Bela dari membela. mana? Ya Kalau biar kau bela menjaga. kenapa? Abangmu sendiri kau pukuli. Itu Ya, aja. karena dia tuh cengkal. Cekal dari mana? Saya gini apa Pak ya, saya tuh kayak gini tuh biar nama dia tuh nggak jelek. Dia tuh bertahun-tahun mempertahankan nama dia biar nggak jelek. Tapi pas kondisi kayak gini itu ya sama dengan sia-sia. Dia berjuang bertahun-tahun. Makanya saya yang kayak gini terpaksa nyiksa dia biar dia tuh berubah pikiran, ngasih lontin saya jual. Tidak ada yang kesia-siaan di dunia, tidak ada yang sia-sia. Setiap perjuangan apapun pasti ada kebaikannya, tidak ada yang Pasti sia-sia. ada kebaikan. Saya paham. Tapi kalau misalkan kayak gini caranya kapan baiknya? Justru makin Karena sakit, kenapa bagaimana nggak bisa saling baik? Kenapa? Itu dari diri kalian sendiri. Inti tergantung dari Mas Nggak bisa Ri-nya. menghargai. Inti tergantung dari Mas Ri. Kalau Mas Ri menghargai apa keputusan saya dan Bapak menghargai keputusan saya, pasti nggak bakal kayak Bukan. gini. Sekarang gini, Bapak sendiri cari jalan keluar yang terbaik. Bapak tidak akan bela sana bela sini. Nggak ada kan? Cuma satu. Selesaikan permasalahan ini pelan-pelan. Ini semua dari si Soleh, bukan dari mana-mana. Ya gini, itu Habib Soleh itu bukan Jangan jadi dibela si Soleh lagi tuh. Soleh itu justru gimana? Kita tuh terima kasih sama dia. Mas Ri tuh terima kasih sama dia. Namanya utang tuh harus dibayar. Itu bukan haknya Diki Mas pernah tahu Ri. nggak perjalanan dia sebelumnya? Nggak tahu Saya nggak kan? tahu, saya nggak tahu. Intinya saya itu baru kenal dia dan saya itu menganggap dia itu orang baik karena meminjamkan uang.
namanya uang utang itu bukan hak kita dan lalu dikembalikan, harus dikembalikan. Kecuali tadi itu kayak dia itu cuma mau ngasih, ya udah nih saya kasih, tapi nggak ada bahasa utang. Dia kan Habib Soleh dia tuh Memang ngasih benar. Masalahnya dia pinjamkan uang. Benar. Benar. Katakan itu Diki mengatakan dia itu benar menginjamkan uang. Tapi dari sisi Bapak sendiri nggak yakin. Saya yakin pasti Habib Soleh itu memang Yakin dari mana? Bapak sendiri aja nggak tahu. Di video call memang Masir tuh ngakuin bahwa Masir itu punya utang. Masir sendiri yang ngakuin, kan nggak mungkin Masir bohong. Ini Cijen lebih paham dia. Nanti dia akan tahu. Mereka lah yang akan mensupport kita. Kita lihat aja Netizen nanti. itu nggak bisa apa-apa, mereka cuma bisa komentar, tapi mereka tuh coba mereka suruh terjun kemari, pasti mereka juga angkat tangan. Makanya saya tuh lebih milih ke dukun yang udah pasti mau terjun ke lokasi, kita tahu kayak mana kondisinya, kayak mana. Oh yang ini yang harus dibantu. Dukunnya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dukunnya nggak support saya sama si Habib Soleh. Ini Ki. Ini bermasalah ini kalau bisa kita redam. Kita selesaikan pelan-pelan. Ini nggak bisa diredam kalau misalkan Mas Ri masih punya pikiran yang buntu gitu, walaupun dia tuh buta. Dari ucapanmu aja kalau seperti itu. Coba kok hormati dulu, hargai dulu. Saya sebelumnya udah menghormati, saya ngomongnya baik-baik Mas, udah ini leontinnya saya ambil aja satu, kan sisanya kasih ke netizen. Itu malah ngomongnya udah nggak usah kamu ambil, nggak usah kamu market dukun, mending saya ngamen katanya. Mau ngamen paling banyak mungkin 100.000 satu hari. Sedangkan Habib Soleh bentar lagi mau datang dan dia juga nggak tahu Dan kapan yakin. di bandara. Yakinlah. Intinya dengan keyakinan sendiri semua akan dijalan keluarnya. Tapi yang Bapak tidak suka itu kalau liontin itu diserahkan sama dukun itu paling nggak suka. Justru itulah kita tuh gampang dapatkan uang ketika kita tuh ngasih dia itu liontin, dia bakal ngasih kita Asal 300 muasalnya juta. kita nggak tahu. 300 juta pun bisa ada yang menyanggupi. Itu harus ucapan buktinya ada nggak uangnya? Ya karena liontinnya nggak ada, katanya ada barang, ada uang. Justru saya makanya itulah saya siksa Mas Ri. Karena cengkal dia, saya nggak Kalaupun ngasih liontin. kejadian itu terjadi, liontin sempat diambil dan kejadiannya si dukun itu nggak ada uangnya, bagaimana? Pokoknya perjanjiannya, Itu kan perjanjian dari intinya, lisan. dia itu udah nampak liontinnya, nggak perlu saya kasih liontin dulu. Dia ngasih saya uang, baru saya kasih liontinnya. Itu perjanjian kami. Betul. Sampai sekarang apa? Intinya dia itu kalau misalkan nampak liontinnya di tangan saya, dia tuh ngasih uangnya dulu ke saya, baru saya kasih liontinnya. Berarti dia tuh nggak bakal bohong. Kalau Alasan dia itu nggak uang bohong, jadi down. ini dengar dulu. Kalau dia nggak bohong, dia pasti bawa uang. Kalau nggak percaya, kalau dia benar-benar mau beli, pasti dia ada buktinya uang. Ya dia memang bener-bener, dia tuh memang kemarin diperlihatkan nih uang segini. Buktinya saya hidupnya enak sama dia, makan pun enak, tidur pun nyaman, nggak kayak Mas Re. Bahkan mau makan pun harus mancing sama nyari hewan dulu. Coba kau bayangkan, kau mancing, abangmu mancing, makannya gimana? Sementara kau sendiri hidup enak-enak. Ya silakan, itu biar dia tahu sendiri, biar dia berubah pikiran. Masa adikku enak hidupnya saya kayak gini, mending saya ikut adikku aja. Nggak bisa, Siapa tahu karena dia pikirannya gini, kayak udah gitu. tahu dia bagaimana perjalanan dan bagaimana sifat asli dukun itu. Bukan seperti ini. Ya, Kalau memang ini salah. saya nggak peduli mau saya sebenarnya apa Ini salah, gara-gara yang penting Soleh saya- nih. Ini gara-gara Soleh. Enggak, itu nggak cuma gara-gara Soleh. Soleh Jadi, itu cuma menengahkan. Dia tuh Bukan dia membantu menengahkan, kita. bukan dia penyelesaiannya. Dia Ini memperkeruh masalah ini. Justru dia itu ketika saya marah sama Mas Rik, dia yang selalu mereda, tapi dia tuh kayak udah pukul aja biar selesai. Ya udah. Ya itu bukan penyelesaian namanya. Dia timbang dia Mas Rik ngomong aja. Kalau dia bilang katakan, udah pukul aja, berarti dia memperkeruh masalah kan? Enggak, Menambah itu- masalah kan? Ketimbang kata oke ini kata Habib Soleh, ketimbang adu ngomong, mending adu tenaga. Karena kalau kita sekali pukul itu dia tumbang nggak banyak lagi ngomong, kita ambil ini kita jual ke dukun. Itulah. Kan Salah. bener Habib Soleh, dia itu menengahkan namanya. Salah, bukan menengahkan itu namanya, memperkeruh masalah. Itu nggak memperkeruh itu karena kita adu ngomongan, suasana makin panas. Kalau udah pingsan, ya udah selesai kita ambil Ini lontingnya. Bapak cerita sama Dik. Kalaupun kita menghentikan cerita langsung main pukul-pukulan, bagaimana? Menyelesaikan masalah? Itu menyelesaikan Enggak, masalah. bukan menyelesaikan masalah, Menyelesaikan memperkeruh masalah. masalah. Karena Ini dia semua sudah dari nggak Habib ada. Soleh. Karena yang menimbulkan masalah itu Mas Rik. Ketika Mas Rik nggak ada, ya udah selesai masalah. Ini dari Habib Soleh semuanya. Memang Habib Soleh itu menyelesaikan masalah ini. Enggak ada Habib Tapi Soleh dengan menyelesaikan, instan, dia itu loh mempertambah. caranya. Memperkeruh masalah. Kalau dia menyelesaikan masalah, dia nggak akan. Makanya inilah Habib Soleh mau kemari, biar tahu situasi kita gimana dan apa yang harus dilakukan. Intinya dia. gini aja. Habib Soleh setelah kemarin harus ketemu sama Bapak. Biar Itu dia nggak tahu. bisa, dia harus bertemu dulu sama si Mas Rik. Oh, nggak bisa sama Bapak dulu Pokoknya harus penyelesaiannya. bertemu sama Mas Rik dulu, baru sama Bapak. Nggak bisa. Harus, itu memang dia sendiri yang mau. Oh, nggak bisa. Berarti Saya- ada yang
dirahasiakan. Kalau dia nggak ketemu sama bapak dulu, dia harus ketemu dengan Mas Ri, berarti ada dirahasiakan. Ini perlu Karena dicurigai. gini, yang punya masalah kan Mas Ri. Jadi Habib Soleh harus bertemu dengan Mas Ri dan saya gak bakal membantu Habib Soleh sekaligus Mas Ri. Nggak bisa. Habis Soleh itu harus ketemu bapak dulu. Nggak bisa. Karena yang punya masalah kan Mas Ri. Penyelesaiannya siapa? Apakah itu dengan cara seperti itu selesai? Selesai, pasti selesai. Kita lihat. Intinya, kalaupun si Soleh datang kemari, dia ketemu bapak. Pokoknya itu bakal selesai. Pokoknya nggak tahu itu masalah tak selesai apa enggak. Intinya pasti selesai kalau namanya ada Habib Soleh. Nggak ada selesai. Karena yang tahu Kalau dia ingin caranya- penyelesaian, dia bukan memperkeruh masalah. Buktinya, dia beredam nggak? Menyuruh, Diki suruh mukul Mas Ri kan? Salah. Enggak, itu memperkeruh benar. masalah. Ketimbang Mas Ri ngomong doang, saya makin emosi, mungkin saya pukul pingsan ya udah, saya tinggal. Tapi bukan gitu caranya, Ki. Karena cuman gitu caranya. Itu cuman gimana? Cara terakhir biar suasana itu nggak makin panas. Kenapa Mas Ri itu nggak ngasih Leontin? Itu yang Kalau kau pukul, kau tinggal dia. Kalau terjadi apa-apa gimana? itu urusan dia. Biar dia berpikir Kau nggak bisa seperti itu. kalau misalkan dia tuh nggak mau digituin, saya berpikir oh iya saya harus ngikutin kata adik saya, pasti saya hidupnya enak. Nggak, bukan seperti itu caranya. Jadi Kalau kau pukul gimana? dia, ada apa-apa sama dia? Siapa Ya. coba yang? Intinya saya nggak apa-apa, saya aman. Nanti kok soal Itu namanya kau mikirkan badanmu sendiri. ya memang saya mikir badan sendiri. Ini loh, saya kalau misalkan saya tuh mikirin Mas Ri, saya pernah mikirin Mas Ri kemarin pas dia posisi udah buta, pas jatuh gini, Mas Ri saya ngasih arahan gini yang bagus gini, mending saya kasih makan ke dukun. Mas Ri nggak menghargai, berarti kan Bukan. Mas Ri mikirin diri sendiri. Bukan. Yang dipikirkan dia bukan diri sendiri. Yang dipikirkan dia itu banyak. Banyak gimana cuma netizen kok yang dipikirin satu topik yang dipikirin. Justru saya itu nyari cara gimana tuh saya tuh dapat nyantin saya mati ke dukun-dukun yang ada di Indonesia ini. Contoh, Diki pukul dia pingsan, begitu ditinggal. Di sini tempat hutan loh. Ya nggak peduli mau dimakan hewan buas nggak apa-apa, justru bagus dimakan hewan buas. Leontinnya saya ambil. Ini anak Gampang. ini sebetulnya kok gini. Kau waktu ketemu dukun diapain? Sama si Saya nggak ketemu dukun dan saya itu belum pernah ketemu sama Habib Soleh. Teman saya ngobrol. Ah, siapa Habib Soleh itu? Habib Kau kasih Soleh- apa sama si Soleh Habib itu? Soleh ngomong, Mas Diki kamu kasih caranya kayak mana biar kamu tuh dapat Leontin. Inilah caranya gini. Jadi saya lakukan. Sekarang bener kan saya hampir bisa mendapatkan Leontin. Oke. Diki mengatakan Habib Soleh bilang sama Diki bagaimana cara dia Diki itu mendapatkan liontin tersebut Oh, dan diserahkan sama dukun. iya bener. Itu bener. Itu pokoknya saya itu mau kayak mana caranya. Bahkan Habib Soleh ngomong kalau saya mau ke Mas Ri itu halal. Halal karena apa? Yang bikin masalah ini makin besar itu Mas Ri. Coba Mas Ri dari kemarin hari kemarin ngasih tahu. Nih Diki, kamu ambil ini kamu marahkan ke siapapun terserah. Mau dukun mau siapa yang penting harganya tuh besar. Bisa mau ngasih utangnya si Dari Apa ucapanmu, Bapak telah benar-benar. Habib Soleh mengatakan, Ki, kau rebut liontin, Mas Re. Liontin, nanti Liontin serahkan Mas Re. sama si dukun. si dukun. Dari ucapanmu, Bapak sendiri aja bisa baca. Bahasanya gimana? Berarti yang nggak benar itu si Soleh. Tuh kok si Soleh jujur dia tuh ngasih jalan ke saya. Ini ki jalannya saya. Kalau kasih. dia bener, Kamu lewat. Ya udah kalau saya dia lewatin. bener, ini dengar dulu. Kalau dia bener, Ki, kau ambil liontin tersebut dan kau serahkan sama para netizen. Karena netizen banyak butuh. Netizen gak ada yang butuh zaman sekarang. Netizen banyak yang Udah butuh. 2025 mereka nggak bakal butuh. Yang butuh tuh dukun karena mereka itu ingin Yang jelas si Soleh itu salah. Karena dari ucapanmu tadi Bapak telah Jangan benar-benar. sampai permasalahan ini saya itu pergi dari sini nggak bakal gabung lagi di keluarga ini. Terserah, intinya yang benar itu harusnya benar. Ya udah, berarti silakan misalkan Bapak mau dukung Mas Ri, dukung. Rupanya sama aja Mas Ri sama Bapak. Udah terserah, intinya seperti itu. Inilah sahabat ya. Ini semua permasalahan itu dari mana? Sebetulnya permasalahan ini dari si Soleh. Kalau saat telah benar-benar dari ucapan Diki itu, coba bayangkan, Diki mengatakan, si Soleh itu bilang sama si Diki, Ki, kau rebut liontin tersebut, nanti serahkan sama dukun. Berarti kalau saya sebodoh-bodohnya saya tahu itu dari siapa, untuk siapa, manfaatnya apa. Saya kan udah tahu, udah paham. Tapi sedikit nggak pernah paham sedikit pun. Bahkan dengan diiming-imingi yang seperti itu, dia lupa abangnya sendiri aja dipukuli. Berarti saya harus bisa nemuin si Soleh itu lebih dahulu.
daripada si Diki. Karena kalau saya didahului Diki untuk menemui Habib Soleh, semua akan jadi kacau. Saya tahu siapa si Soleh itu. Saya tahu perjalanan dia. Makanya saya berusaha bagaimana caranya saya bisa ketemu sama si Soleh. Kalau Habib Soleh itu benar, nggak mungkin dia ngajari dan menyuruhi seperti itu. Oke para sahabat, gimana menurut kalian? Penyelesaian ini harus secepatnya kita selesaikan. Dan saya harus ketemu dulu dengan si Soleh agar permasalahan ini selesai. Dan siapapun yang sudah menghalangi saya, maka dia akan berhadapan dengan saya. Buktinya si Diki mengatakan kepada saya sendiri, dia seperti itu. Ini gara-gara siapa? Ini gara-gara masukan dari si Soleh. Ini dari apa? Provokator si Soleh. Kalau nggak dari Soleh, nggak mungkin semua terjadi seperti ini. Kalau dia ada niat baik, nggak mungkin seperti ini. Semua jadi kacau semua. Saya sudah berpikir untuk penyelesaian ini. Sudah lama saya berpikir agar permasalahan ini bisa selesai, tapi nyatanya belum juga bisa selesai. Akibat provokator orang yang nggak benar. Kalaupun si Soleh benar, nggak mungkin dia akan bekerja sama dengan si dukun itu. Dukun itu tiba-tiba datang menyerang saya. Bayangkan, saya dijanji bulan-bulanan dia. Saya pun juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kekuatan saya hilang. Seolah-olah kekuatan dia, kekuatan saya itu hampir semuanya itu diambil. Astagfirullahaladzim. Saya akan menunggu sampai kapanpun. Sampai Soleh, sampai di tempat di sini. Saya akan menunggu dia. Sampai kapanpun akan saya tunggu dia. Jangan sampai saya didahului sama si Diki. Karena apabila Diki mendahului saya untuk ketemu si Soleh, itu akan sangat bahaya sekali. Kita nggak tahu apa yang dikatakan Soleh kepada Diki. Tapi kalau saya bisa antisipasi apa yang harus saya lakukan. Dan saya bisa menelaah dengan setiap ucapannya. Karena setiap orang yang mengatakan dan selalu menyudutkan orang lain, belum tentu dia itu baik. Saya yakin dari para sahabat pasti akan membantu. Dari para sahabat pasti akan mendukung. Saya yakin. Tapi hanya Diki saja nggak tahu. Yang dia pikirkan hanya sesaat. Dia nggak pikirkan bagaimana jangka panjangnya. Dia nggak pernah berpikir bagaimana belakang harinya nanti. Dia nggak pernah berpikir. Yang dipikirkan hanya sesaat. Astagfirullahaladzim. Gimana? Saya harus ketemu dengan dia bagaimana caranya. Besok saya ada mendengar tadi kalau si Soleh itu besok akan datang. Besok atau lusa dia akan datang. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa ketemu dengan si Soleh. Kalau saya sudah ketemu dengan Soleh, baru saya akan minta penjelasan dengan apa yang sudah terjadi sih. Mungkin lusa, mungkin besok, lusa atau kapan. Intinya saya harus ketemu dahulu. Jangan sampai saya ini didahului oleh Diki. Karena Diki orangnya, gimana saya katakannya, dia gampang terprovokasi. Dia gampang diiming-imingi. Itu yang bahaya. Dia nggak pernah berpikir bagaimana kejadiannya di belakang hari itu. Dia tidak pernah berpikir. Yang dia pikirkan cuma yang sesaat ini. Ini bahaya nih. Jadi bagaimana ini? Menurut kalian bagaimana ini? Karena ini bahaya.
Baiklah, kalau begini aja. Baiklah para sahabat ya. Saya akan coba menunggu sampai kedatangan si Soleh. Besok, lusa, atau kapan saya akan tetap tunggu. Jadi, untuk sementara ini, saya akhiri dulu. Nanti, apabila saya ketemu dengan si Soleh, maka saya akan selesaikan permasalahan. Dan insya Allah, dari semua sahabat para netizen, baik itu di channel Mas Ray Official, dan di channel siapapun termasuk channel saya, pasti kalian akan mensupport saya. Kalian sudah mendengar sikap dan perilaku Diki sendiri, makanya kita harus benerin semua. Jadi untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ray terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ray, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا